Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada saat ini kita masih bisa melakukan kegiatan perkuliahan seperti sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori himpunan. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Inayah Kesilia dengan NIM A1D121042. Anggota kelompok kami terdiri dari Siti Suadah dengan NIM A1D121036, Nesa Mezila Akrima dengan NIM A1D121040, Sarifah Suci Salsabila dengan NIM A1D1211043, Siti Nur Khairia dengan NIM A1D12145, dan Gritia Putri Pakpahan dengan NIM A1D121065. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian himpunan. Himpunan diperkenalkan oleh George Cantor pada tahun 1845 sampai 1918, seorang ahli matematika Jerman. Ia mengatakan bahwa himpunan adalah kumpulan atau objek-objek. Objek tersebut dapat berupa benda abstrak maupun benda konkret. Pada dasarnya, benda-benda dalam suatu himpunan tidak harus mempunyai kesamaan sifat atau karakter. Atau himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama yaitu himpunan kosong, merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota satupun. Contohnya S, X, sama dengan X adalah manusia yang bernafas dengan insang. Yang kedua, himpunan bagian, merupakan himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B jika hanya setiap anggota himpunan A merupakan anggota B. Contohnya A yaitu 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka A, C, B. Selanjutnya himpunan yang ketiga yang sama merupakan himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika hanya setiap anggota himpunan merupakan anggota himpunan B. Demikian pula sebaliknya. Contohnya P, A, B, C, D dan Q adalah D, C, B, A, maka P sama dengan Q. Yang keempat, himpunan yang ekivalen merupakan himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika hanya kardinal kedua himpunan tersebut sama. Contohnya X sama dengan PQRS dan Y sama dengan 2, 3, 5, 7. Maka X sama dengan Y. Yang kelima, himpunan saling melepas merupakan himpunan A dikatakan saling lepas dengan himpunan B jika keduanya tidak memiliki anggota yang sama. 6. F. Himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa adalah himpunan seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan. Contohnya S sama dengan 0,1. Maka himpunan kuasanya PS sama dengan himpunan kosong 0, 1, 0,1. Yang ketujuh, G. Himpunan terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Contohnya P sama dengan X. Sedemikian rupa X adalah bilangan asli yang kurang dari 10. P adalah himpunan terhingga karena elemen-elemennya terhingga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kemudian yang ke-8, H. Himpunan terhingga. Himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak terhingga atau terbatas. Contohnya A sama dengan X. Sedemikian rupa X adalah bilangan asli. A adalah himpunan tak terhingga karena elemen-elemennya tidak terbatas atau tak terhingga. Pengertian notasi. Notasi dan simbol-simbol baku yang digunakan dalam penulisan himpunan. Yang pertama, himpunan dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol dalam kurung. Contohnya A sama dengan 1,2,3.
Kemudian yang kedua, anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya A sama dengan A, B, C, X, dan Y. Kemudian yang ketiga, elemen sama dengan notasi angka himpunan. Contohnya A sama dengan 1,2,3, maka 1 dalam kurung 1 anggota himpunan A. Kemudian yang keempat, sama dengan notasi bukan anggota himpunan. Contohnya A sama dengan 1,2,3, maka 4 bukan anggota himpunan A. Kemudian yang kelima, sama dengan notasi himpunan bagian. Contohnya A, B. Artinya himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Kemudian yang keenam, C sama dengan proper subset. Jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga ACB tetapi AB, maka A adalah proper subset dari himpunan B. Notasinya ACB. Contohnya A sama dengan 1,2,3,4,5 dan B sama dengan 1,2,3, maka B CA. Banyak anggota himpunan A, CB. Contohnya A sama dengan 1,2,3,4,5 dan B sama dengan 1,2,3, maka B CA. Banyak anggota himpunan, contohnya A sama dengan A, B, C, D, E, maka A sedemikian rupa sama dengan 5 sama dengan himpunan universal atau semesta. Contohnya U sama dengan 1,2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang ketujuh, simbol-simbol baku. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Contohnya P sama dengan 1,2,3. NZ sama dengan himpunan bilangan natural. Contohnya N sama dengan 1,2. Bilangan bulat, contohnya Z sama dengan min 2, min 1, 0,1,2. Dan Q sama dengan himpunan bilangan rasional. R himpunan bilangan real, dan C himpunan bilangan kompleks. Cara penulisan himpunan. Ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, dengan menyebutkan semua anggotanya atau roster yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut juga cara tabulasi. Contohnya, A sama dengan buka kurung kurawal, A, I, U, E, O, tutup kurung kurawal. Himpunan B sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang kedua, menyebutkan syarat anggota-anggotanya. Cara ini disebut juga cara deskripsi. Contohnya, ambil bilangan asli kurang dari 5, atau A sama dengan bilangan asli kurang dari 5. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum atau biasa disebut role dari anggotanya. Yang keempat, nyatakan dengan notasi himpunan dengan menuliskan tiap-tiap anggotanya dan sifat-sifatnya himpunan. Berikut ini. A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6. Penyelesaiannya, A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6 dengan menulis tiap-tiap anggotanya. Himpunan A sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 4, 5, tutup kurung kurawal. Dengan menulis sifat-sifatnya, A sama dengan X di mana 1 kurang dari X kurang dari 6, X anggota bilangan asli. Yang kelima, himpunan juga dapat disajikan secara grafis atau diagram Venn. Penyajian himpunan dengan diagram Venn ditemukan oleh seorang ahli matematika Inggris bernama John Venn tahun 1881. Himpunan semesta digambarkan dengan segi 4 dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segi 4. Dari diagram Venn yang telah kita lihat, dapat saya jelaskan yang pertama 8 anggota X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 201. Atau anggota B, di mana anggota B yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka 181 sama dengan 81. Yang kedua 7. Anggotanya ada kucing, A, Amir, 10, Paku, maka 171 sama dengan 5. Hubungan antar himpunan. Yang pertama ada himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B, jika hanya setiap elemen merupakan elemen dari B. Himpunan B disebut superset dari A. Notasinya A himpunan dari B. Contohnya 1, 2, dan 3 merupakan elemen himpunan dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, contoh yang kedua, 1, 2, dan 3 merupakan elemen himpunan dari 1, 2, dan 3. Yang kedua ada himpunan saling lepas atau disjoint. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama.
Yang selanjutnya ada belajar himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari himpunan, diharapkan kemampuan logika akan semakin terasah dan akan memacu kita agar kita mampu berpikir secara logis. Karena dalam hidup, logika memiliki peran penting. Logika berkaitan dengan akal pikir dan banyak kegunaan logika. Adapun kegunaan logika antara lain yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Dan yang terakhir, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Selanjutnya, contoh penerapan soal himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang pertama, dalam sebuah kelas terdapat 40 orang siswa, 24 orang gemar musik, 30 orang gemar olahraga, dan 16 orang gemar keduanya. Tentukan banyak siswa yang gemar musik saja dan yang gemar olahraga saja. Nah, di dalam soal tersebut terdapat dua himpunan siswa, yaitu siswa yang gemar musik dan siswa yang gemar olahraga. Siswa yang gemar keduanya sebanyak 16 orang. Di dalam konsep himpunan, anggota yang gemar keduanya merupakan anggota irisan, sehingga dapat dicari siswa yang gemar musik saja dan siswa yang gemar olahraga saja. Karena irisan siswa yang gemar keduanya sebanyak 16 orang, sehingga siswa yang hanya gemar musik dan olahraga saja, yaitu untuk musik, jumlah. Contoh yang kedua yaitu dari survei 100 orang warga terdapat 60 orang gemar membaca, 50 orang gemar menulis, 45 orang gemar melukis, 40 orang gemar melukis dan menulis, 35 orang gemar membaca dan melukis, 30 orang gemar ketiganya. Tentukan yang pertama A, orang yang gemar melukis dan menulis saja. Yang B, orang yang gemar membaca dan melukis saja. Yang C, orang yang gemar membaca saja. Yang D, orang yang gemar menulis saja. Yang E, orang yang gemar melukis saja. Dan yang F, orang yang tidak suka ketiganya. Penyelesaiannya, dari soal nomor 2 terdapat 3 himpunan yang berbeda, yaitu yang gemar membaca, menulis, dan melukis. Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita cari irisan ketiganya, sehingga dapat disimpulkan misalnya B sama dengan membaca, N menulis, dan L sama dengan melukis. Nah, jadi orang yang gemar melukis dan menulis saja, yaitu 40 dikurang 30 sama dengan 10 orang. Kemudian yang B, orang yang gemar membaca dan menulis saja, sama dengan 35 dikurang 30, hasilnya 5 orang. Yang C, orang yang gemar membaca saja, yaitu 60 dikurang 30 dikurang 5 sama dengan 25 orang. Yang D, orang yang gemar menulis saja, yaitu 50 dikurang 30 dikurang 10 sama dengan 10 orang. Yang E dahulu kita cari irisan ketiganya, sehingga dapat disimpulkan misalnya B sama dengan membaca, N menulis, dan L sama dengan melukis. Nah, jadi orang yang gemar melukis dan menulis saja, yaitu 40 dikurang 30 sama dengan 10 orang. Kemudian yang B, orang yang gemar membaca dan menulis saja, sama dengan 35 dikurang 30, hasilnya 5 orang. Yang C, orang yang gemar membaca saja, yaitu 60 dikurang 30 dikurang 5 sama dengan 25 orang. Yang D, orang yang gemar menulis saja, yaitu 50 dikurang 30 dikurang 10 sama dengan 10 orang. Yang E, orang yang gemar melukis saja, 45 dikurang 45 sama dengan 0. Maka orang yang gemar melukis saja merupakan himpunan kosong. Dan yang terakhir, orang yang tidak suka ketiganya itu 100 dikurang 25 dikurang 30 dikurang 5 dikurang 10 dikurang 10, dan hasilnya adalah 20 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang gemar, jadi kesimpulannya adalah orang yang tidak suka ketiganya yaitu berjumlah 20 orang. Contoh soal yang ketiga, dalam kegiatan pramuka sebanyak 90 siswa membawa tongkat dan 115 siswa membawa tali. Jika banyaknya peserta adalah 200 dan tidak ada yang tidak membawa salah satu dari keduanya, maka banyaknya peserta yang membawa tongkat dan tali adalah, cara penyelesaiannya yaitu, pertama kita cari 200 itu banyaknya peserta, 90 itu banyaknya siswa yang membawa tongkat, 115 itu banyaknya siswa yang membawa tali, kemudian 0 siswa yang tidak membawa salah satu dari keduanya. Pertanyaannya, berapa peserta yang membawa tongkat dan tali yang diberi lambang dengan X? Caranya yaitu 90 min X ditambah X ditambah 115 min X ditambah 0 sama dengan 200. Jadi 90 min X ditambah 115 min X sama dengan 200. Jadi 205 dikurang
X sama dengan 200, min X turun sama dengan 200 dikurang 205, min X turun sama dengan min 5, X sama dengan 5. BK, di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4. Dalam remaja Karang Taruna di Desa Sukamaju, setelah dilakukan survei, terdapat kegemaran seni diperoleh data sebagai berikut. 20 remaja gemar seni tari, 25 remaja gemar seni musik, 23 remaja suka seni melukis, 8 remaja gemar seni tari dan musik, 10 remaja gemar seni tari dan melukis, 12 remaja gemar seni melukis dan musik, 4 remaja gemar ketiganya, serta 2 remaja tidak gemar ketiganya. Banyak remaja di Karang Taruna tersebut adalah pembahasannya: 4 remaja gemar ketiganya, 2 remaja tidak gemar ketiganya, 12 remaja gemar seni musik dan melukis, berarti 12 dikurang 4 sama dengan 8. 10 remaja gemar seni tari dan melukis, jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6. 8 remaja gemar seni tari dan musik, jadi 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, 23 remaja suka seni melukis, jadi 8 ditambah 4 ditambah 6 berarti sama dengan 18. Jadi 23 dikurang 18 sama dengan 5 remaja suka seni melukis. 25 remaja gemar seni musik, jadi 8 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi 25 dikurang 16 sama dengan 9 remaja gemar seni musik. 20 remaja gemar seni tari, jadi 6 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi 20 dikurang 14 sama dengan 6. Berarti 6 remaja gemar seni tari. Jadi totalnya 4 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan hasilnya 44. Jadi banyak remaja di Karang Taruna tersebut adalah 44. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal nomor 5. Dalam remaja Karang Taruna di Desa Sukamaju, setelah dilakukan survei, terdapat kegemaran seni. Diperoleh data sebagai berikut. 20 remaja gemar seni tari, 25 remaja gemar seni musik, 23 remaja gemar seni melukis, 8 remaja gemar seni tari dan musik, 10 remaja gemar seni tari dan melukis, 12 remaja gemar seni musik dan melukis, 4 remaja gemar ketiganya, serta 2 remaja tidak gemar ketiganya. Banyaknya remaja di Karang Taruna tersebut adalah: cara mencarinya yang pertama, 4 remaja gemar ketiganya, yang kedua, 2 remaja tidak gemar ketiganya, yang ketiga, 12 remaja gemar seni musik dan melukis, 12 dikurang 4 remaja gemar ketiganya maka hasilnya 8. Yang keempat, 10 remaja gemar seni tari dan melukis, jadi 10 dikurang 4 remaja gemar ketiganya maka hasilnya 6. Yang kelima, 8 remaja gemar seni tari dan musik, jadi 8 dikurang 4 remaja gemar ketiganya hasilnya 4. Yang keenam, 23 remaja suka seni melukis. Untuk mencarinya yaitu jumlahkan terlebih dahulu 8 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 18. Maka 23 dikurang 18 sama dengan 5 remaja suka seni melukis. Yang ketujuh, 25 remaja gemar seni musik. Untuk mencarinya yaitu jumlahkan terlebih dahulu 4 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 16, maka 25 dikurang 16 sama dengan 9 remaja gemar seni musik. Yang kedelapan, 20 remaja gemar seni tari. Untuk mencarinya yaitu jumlahkan terlebih dahulu 6 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 14, maka 20 dikurang 14 sama dengan 6 remaja gemar seni tari. Setelah itu totalkan semua yang ada pada diagram, maka 4 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 6, hasilnya yaitu 44 remaja yang ada di Karang Taruna tersebut.